Yuk. Gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya apa? Apa yang tetap di situ tuh saya kasih tanda kisi-kisi. Apa yang besarnya tetap di situ? Lingkarannya apa ya? Loh, kok ke lingkarannya? Oh. Gerak. Katanya bukan. Nah, siapa itu tadi? Sumono, Pak. Siapa? Fikri. Fikri Sumono. Iya, kecepatannya betul ya. Kecepatannya yang tetap. Nah, nice. Itu di mana Sumono atau Fikri? Kalau di gerak parabola beradanya di sumbu apa? Sumbu Y, Pak. Kebalik, Dimas. Sumbu X kan itu ada tuh di situ. Sumbu X ya. Nih, saya share screen deh. Nih, dia ada di sumbu X. Nah, ini GLB. Nah, tadi kata Sumono, ini punya ciri-ciri kecepatannya tetap. Gitu. Oh, ini bisa nyorot-nyorot nggak ya? Oke. Nah, ya. Ini punya kecepatannya tetap. C, konstan. Ya. Kalau di sumbu Y-nya, dia GLBB. Nah, di sini berarti ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia punya percepatan. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk gerak parabola, dia dibagi dua, teman-teman, di titik ini. Di titik, di kondisi nomor 1, itu dia itu gerak vertikal ke atas. Ya kan? Di kondisi nomor 2, dia itu adalah gerak apa? Nomor 2. Gerak vertikal ke bawah kali, Pak. Kurang tepat. Gerak apa? Gerak jatuh, Pak. Gerak jatuh apa? Iya, itu bebas. Gravitasi. Itu bebas. Ya, gerak jatuh gravitasi. Enggak, kan kemarin ada ciri-ciri, ada tipe-tipenya. Nah, di nomor 2 ini dia disebutnya gerak jatuh bebas. Kenapa? Karena di titik ini dia itu tidak diberikan kecepatan kan. Dia jatuh persis karena pengaruh gravitasi aja. Karena kan udah pada titik tertinggi ini kan H maksimum. Ini kecepatannya itu sama dengan 0. Berhenti dia di sini. 0. Maka dari itu dia jatuh bebas. Nah, maka dari itu di soal nomor 8 UTS yang kemarin saya bilang, untuk ngelihat gerak pada sumbu Y-nya dari gerak parabola itu, dia hanya berpengaruh, dia tidak memiliki kecepatan 0. Yang berpengaruh hanya gerak pada sumbu X-nya aja. Cuma kan pada gerakan yang, atau kemarin kita menghitung energi kinetik kan, pada posisi itu kan kita nggak memperdulikan kecepatan pada sumbu X-nya, kita memperdulikan posisi benda, maka dari itu kita hanya memperdulikan kecepatan yang ada di sumbu Y. Nah, karena dia mulainya dari titik 0, kita anggap dia nggak punya apa namanya, kecepatan awal di sumbu Y-nya. Kayak gitu. Jadi jelas ya bahwa gerak parabola itu adalah gerak lurus yang ada di dua sumbu X itu GLBB dan sumbu Y GLB, sumbu Y itu GLBB. Nah, sumbu Y dibagi dua. Ada gerak vertikal atas di sisi kiri sebelum H maksimum, ada gerak vertikal, ada jatuh bebas di sisi kanan.
Gitu. Nah, ini ada 3 asumsi juga bisa dibaca, bahwa, gerak parabola itu juga, dipengaruhi oleh gravitasi, ya kan, dan dianggap bahwa hambatan udara itu diabaikan, ya. Jadi dalam dalam teori fisika ini, dianggap bahwa, di sini tuh nggak ada gesekan udara atau nggak ada, apa namanya, hambatan selama dia membentuk lintasan parabola, gitu. Makanya tadi saya bilang, nggak semuanya juga ideal berbentuk parabola. Mungkin dalam praktiknya misalnya ada angin, misal kita lempar bola kasti, dia itu cuma akan membentuk lintasan seperti ini. Nih, lintasannya gini, set, bukan parabola sempurna tapi jatuh di sini, ya kan? Karena bisa jadi dia dihadang angin sebelah sini, gitu. Tapi dalam kondisi ideal, kita anggap dia membentuk parabola sempurna, kayak setengah mangkuk gitulah. Nah, tapi mangkuknya bisa begini, bisa begini, yang penting sempurna, simetris kebagi dua. Bisa begini. Maksud saya tadi, landai dan tinggi. Tapi intinya dua-duanya kebagi dua. Sisi sebelah kiri sama sisi sebelah kanan. Kayak gitu. Dan rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan. Oke, itu asumsinya. Ya, sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Nggak usah pusing-pusingin ini dulu nih, nanti kita bahas. Jelas ya? Nah, next-nya kita bahas baru rumus-rumusan. Ya, setelah memahami bentukannya atau bagaimana dia terjadi, ya, kita baru melihat rumusannya. Nah, tadi kan udah dikatakan ini GLB, ini GLBB, ya kan, di sumber. Nah, kemarin saya katakan kalau dia membentuk sudut, kita harus selalu proyeksikan, ya enggak? Kalau kita proyeksikan V0 ini terhadap sumbu X, kita sebut dia V0 X. Kalau kita proyeksikan V0 ini terhadap sumbu Y, kita sebut V0 Y. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, kecepatan awal atau V0 pada sumbu X atau GLBB disebut V0 X. Dia rumusnya cos theta. Kenapa cos theta? Ya kita tarik aja. Ini kalau misalnya dilanjutin ke bentuk segitiga, anggaplah ini lurus ya. Ini segitiga apa? Siku, ya enggak? Berarti ini ada hubungan trigonometri gitu. Kalau ada siku-siku 90 derajat, pasti kita pakai hubungan trigonometri. Saya ulangin lagi. Kita hubungan antara, ini kan yang kita tahu V0-nya berarti ini bagian miringnya. Yang kita pengen cari sampingnya. Ya kan? Samping dan miring hubungannya cos. Ya. Ini saya tulis lagi kalau misalnya lupa. Cos. Cos itu sama dengan samping bagi miring atau sama dengan sami. Ya, kemarin saya bilang kalau salah satu sisi sumbunya itu adalah cos, maka sebelah kirinya ada sebelah satunya lagi sumbunya adalah sin. Tapi perhitungannya gimana didapat? Ya, kalau dihitung-hitung dengan cara penggambaran, hubungannya adalah ini kan udah segitiga siku-siku. Kalau kita bikin segitiga sisi sebelah sininya lagi, ini siku-siku juga, ini segitiga yang lain nih. Ya, warna ini lain. Biru misalnya. Ini segitiga yang satunya yang berhadap-hadapan, ya, di siku-siku. Kalau di sini theta, maka di sini juga akan theta. Dia berseberang-seberangan. Jadi harusnya sama. Oke? Sehingga di sini ada hubungannya. Yang kita tahu ini lagi-lagi apa? Finalnya itu di sisi miringnya bagi segitiga ini. Ya, jadi kalau kita balik ini tuh tetap miring nih. Tapi sisi finalnya ini ada di depan dari sudut. Nah, kalau sin itu kan sama dengan depan bagi miring demi. Oke, itu hubungannya adalah perkalian dengan sin. Oke? Jelas ya, jadi ini ntar itu sama dengan sin sama dengan depannya apa? V0 Y.
bawahnya apa? Miringnya apa? Vinol kan? Berarti vinol Y sama dengan vinol dikali sin. Nanti kalau ada lagi yang nanya, Pak ini kok perkalian, kok Bapak nulisnya ini pembagian? Ya ini hubungannya, kali silang. Nggak tiba-tiba ini jadi ini gitu langsung. Kalian harus kali silang. Saya sengaja ngulangin ini lagi supaya kalian benar-benar paham. Jadi jangan sampai yang kayak gini-gini lupa nih, karena ini dasar sekali. Ya, itu kecepatan awal ya hubungannya. Jadi kalian bisa cari bahwa ternyata V0x itu ini kaitannya sama cos, kalau yang V0 itu kaitannya sama sin. Ya. Kecepatan pada titik tertentu. Nah, kalau di sumbu X ya, kecepatan pada saat tertentu itu berpengaruhnya apa? Berpengaruhnya hanya V0 X-nya aja atau V0 cos theta-nya aja. Kenapa? Sesuai dengan pembahasan kita tadi di sebelumnya, bahwa ini konstan tetap. Berarti sepanjang lintasan ini sumbu X ini ya, ini kecepatannya tetap. Makanya dia pakai V0 X aja terus-terusan sepanjang sumbu X. Tapi kalau sumbu Y, nah ini sebenarnya kurang pas ya. Karena tadi kan kita bahasnya dia ada 2 kejadian. Ini tuh untuk kejadian pertama. Ini untuk yang gerak vertikal atas. Tapi secara konsep dia benar. Karena dia pakai yang Vt sama dengan V0 plus AT. Ini yang rumus nomor 1. Ini juga harus diingat-ingat teman-teman. Jangan sampai lupa. Itu akan dipakai terus. Ya, dalam konteks gerak vertikal ke atas, V0 jadi V0 Y, A-nya itu jadi G, tapi karena dia melawan gravitasi jadi minus, T-nya ya tetap T. Jadinya ini. Kalau ntar dalam kondisi kedua, ya tinggal diganti. V0-nya ada nggak? Yang gerak itu bebas. V0-nya ada nggak teman-teman? Halo? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Ini kalau bisa jangan terlalu lama ya, ntar takutnya saya yang mati atau gimana, kayak tadi kan ditanyain ada yang nggak jawab kan, ngilang. Nah ini kalau misalnya yang kejadian 2, VY itu sama dengan 0, ya kan, nggak ada, tadi kata Jose, langsung, berarti sama dengan GT, kecepatan pada titik tertentu. Ini langsung, untuk yang kejadian nomor 2, sisi yang gerak jatuh bebas. Sementara untuk jarak dan tinggi kita pakai basis yang nomor, ini berapa nih kecepatan atau rumus nomor berapa di GLBB? Nomor 2 ya, bahwa V0T sama dengan, kok V0T? Sorry, ini sama dengan yang X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Gitu. Ya, X-nya karena kita lagi ngebahas sumbu Y, berarti X-nya ganti Y. Gitu kan. V0-nya karena di sumbu Y, ya V0 Y. T-nya tetap. Minus, karena dia yang di sisi nomor 1. Jadi dia minus. Minus apa? Minus setengah kali A. A-nya apa? A-nya gravitasi. Gitu. Ntar kalau misal di sisi yang nomor 2 itu bebas ya disesuaikan. Oke. Nah, ini ada turunan-turunannya. Kalau kita mau nyari H maksimum itu ini rumusnya. Tapi ini dapat dari mana ya? Dapatnya tinggal masukin aja. Masukin rumus V0 ini ke rumus GLBB yang tadi, ntar dapatnya ini. Sama juga jangkauan maksimum panjang. Jangkauan maksimum itu R itu panjang ini dari titik ini ke sini. Ini R. Gitu. Tapi cara nyarinya gimana? Sama, cara nyarinya adalah otak-atik rumusnya. Dari apa namanya? Kalau ini jangkauan maksimum kan itu sebenarnya kita nyari yang sumbu X kan. Sumbu X kan itu cuma satu rumus sebenarnya dipakai. Yaitu rumusnya sama dengan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu.
Udah satu rumus ini doang. Nah, cuma dapetin ininya gimana? Ya nantinya sama kayak tadi. Nanti kita masukin komponen-komponen tertentu untuk bisa di dimasukin ke sini. Tapi nanti hasilnya tuh ini. Ini kayak rumus jadinya gitu. Ya. Nah, ini PR kalau kalian mau cari tahu kenapa ini PR. Nggak masalah gitu. Nanti juga akan ada tugas yang berkaitan sama ini. Ntar ini bisa diketahui kenapa bisa ke sini, ya itu bisa jadi PR itu. Ya, karena kalau mau dibahas agak panjang, saya cuma jelasin fondasinya aja dulu. Gitu. Oke. Sampai sini jelas? Atau ada yang mau tanya? Tanya. Kalau ada yang tanya deh. Tapi kecuali jangan yang ini ya. Ini kan tadi saya bilang nih kayak udah semacam tugas. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang bingung nggak? Secara konsep dulu deh. Kalau enggak, bilang enggak. Siapapun. Pak, screen Apa? di saya kok nggak ada ya? Oh iya, yang lain ada nggak? Aduh, kenapa nggak bilang-bilang dari awal? Ayo, Ada. ada Ada, yang lain? Yang lain ada? Ada Pak, ada. Oke. Coba yang nggak ada tadi log out aja dulu, terus join lagi. Siapa tahu error. Oke. Ntar ini kan saya record nih, ntar coba saya upload juga sih. Ya, Pak. Sip. Ada nggak selain itu yang punya pertanyaan atau kendala lain? Atau udah jelas? Halo? Cukup? Cukup nggak? Iya Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Saya anggap ngerti ya. Oke. Ya, ntar ini sekali lagi saya bilang ini teman-teman cari tahu kok bisa ya kayak gini ya. Nah, ini coba dicari tahu nih. Nonton YouTube atau apa boleh. Nah, kemudian kita latihan soal. Ya, kita latihan soal. Kita kerjain soal nomor 1. Oke, nomor 1 aja ya. Sebuah bola dilempar lurus ke depan dari atas gedung tingginya 78,4 meter. Jika kecepatan awal adalah bola ada 5 meter per second, tentukan. Nah, pertama kita gambar dulu kejadiannya. Ini gedung kan. Ya. Ini tanah lah. Tingginya berapa? Gedung 78,4 meter. 78,4 meter. Kan? Dia dilempar nih dengan kecepatan awal 5 meter per second. Arahnya lurus, apa ke bawah, apa menyerong? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ya. Ada yang bilang ke bawah, ada yang bilang lurus nggak? Enggak. Ini kan dilempar apa ini? Dilempar lurus ke depan. Ya, berarti dia lurus, teman-teman. Dilempar lurus ke depan, bukan ke bawah. Lurus ke bawah itu enggak. Kalau lurus ke bawah enggak jadi gerak parabola, jadi gerak vertikal bawah. Ya kan? Berarti ini finalnya nih. Finalnya berapa? 5 meter per second. Lurus ya. Berarti dia karena dia lurus, dia akan membentuk apa? Gerak setengah parabola, setengah melengkung. Ya enggak? Kita anggap dia sudah ada di titik yang kedua. Kalau tadi kan kita bahas yang ini, kita udah bagi, ini yang sisi kedua nih. Gitu. 1 pertanyaannya, berapa kali lama bola mencapai tanah? 2, ini berarti ini T gitu kan. 2, berapa jauh bola jatuh dari dasar gedung? Berapa jauh bola jatuh dari dasar gedung? Jauh dari dasar gedung. Jadi dasar gedung kan ini. Jauh berarti ke sini. Berarti ini yang dicari X nih. Yang ketiga,
kecepatan horizontal dan vertikal bola ketika menyentuh tanah. Berarti di sini. Ketika akan menyentuh tanah ya, kalau udah nyentuh tanah, mati, udah 0 gitu kan, udah diem, kan udah jatuh. Nah ini akan menyentuh tanah, kayak ya tipis, dikit lah, ada jeda 1 milimeter gitu. Berapa kecepatannya? Horizontal dan vertikal, berarti V0x, bukan V0, VTX karena udah akhir, dan VTY. Itu. Oke, nah cara ngitungnya gimana? Kita kerjain dulu nomor 1. Berapa lama bola mencapai tanah? Tanah itu terhadap posisi bola itu ada di sumbu X apa sumbu Y? Sumbu Y. Sumbu Y. Oke, nice. Sumbu Y. Tanah itu terhadap bola itu ada di sumbu Y. Tapi dia jatuhnya itu di bawahnya, pas di bawah gedung nggak? Enggak kan? Dia jatuhnya di sini kan? Tapi secara sumbu dia ada di sumbu Y. Berarti kita untuk ngitung T yang ini kita bisa pakai apa? Untuk mencari tanah bisa pakai GLBB yang gerak jatuh bebas tadi. Rumus 1, 2, 3 kita pakai yang mana? 1. 1 kenapa? Ada alasannya nggak? Benar 1. Ada alasannya nggak? Karena kan yang paling banyak diketahui yang pakai rumus nomor 1, Ya, Pak. apa yang diketahui? Ya, pintar. Apa yang diketahui? Itu V0-nya. V0-nya berapa? V0-nya 5. Oh, kok 5 lagi? Tadi udah dibahas. Berapa V0-nya? Ya, kita tulis dulu rumusnya. VT sama dengan V0 plus AT ya. Ini langsung aja langsung GT. Benar 1, cuma V0-nya bukan 5. V0-nya berapa, teman-teman? Yang lain? V0-nya? V0Y nih. V0Y nih, udah saya kasih kata kunci nih. 0. Bukan yang 1 juga berarti, teman-teman. Ya, V0-nya 0, benar. Karena kita belum tahu VT-nya. Yang kita tahu kan H dan V0 yang tadi yang disebutin sama siapa tadi nyebutin 0? Saya Pak Gunawan. Gunawan. Oke, Gunawan. Ya, thank you. Kita cuma tahu H dan V0-nya. Berarti kita pakai yang ada H dan V0. Berarti pakai nomor 3. Bukan ini juga, sorry. Kok 3? Nomor 2. Ya kan? Berarti X, ya kan? X sama dengan, gitu kan? X-nya kita ganti H. Karena langsung udah yang sumbu Y. X sama dengan berapa? Atau H sama dengan berapa? V0 T ditambah kurang? Tambah setengah AT kuadrat. AT kuadrat. A-nya langsung G ya. Karena dia kan gerak jatuh bebas. Ininya 0, ya nggak? 0 kali berapapun 0. 0. H-nya berapa? 78,4. Kali setengah kali 10. Gitu kan? Setengah kali 10 berapa? 5. 5T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 784 bagi 5 berapa? Boleh pakai kalkulator. Berapa? 78,4 bagi 5 berapa? 1, 1, 2, 8, 5. 15,68. Berapa? 15,68. 15,68. Ini diakarin berapa? Berarti T sama dengan akar dari itu. 15,68. Ayo. Ada yang punya kalkulator nggak? Angkanya jelek ya. (15,68) 3,96 ya. 3,96. Katakanlah untuk keperluan
kita ngitungnya gampang, kita buatin jadi 4 aja ya. Gimana? Iya, Pak. 4 detik. Tapi ini hasilnya 3,96. Itu lama jatuh ke bawah ya. Satu dari nomor A, ingat lagi dia gerak itu bebas, berarti dia nggak punya apa? Nggak punya kecepatan awal. Ya, karena dia nggak ada nih. Ini kalau diproyeksiin ke sumbu Y itu dia balik ke sini gitu kan, ke titik ini, berarti ini 0 di sini. Dia nggak punya kecepatan awal, dia punya kecepatan lurus yang searah sumbu X saja. Nah, baru kita cari berapa jauh bola jatuh dari dasar gendung ini, X ini tadi. Nah, ini baru dia punya kecepatan awal. Jadi X sama rumusnya apa? Saya bilang V dikali T. Ya enggak? Kecepatannya kan tetap nih. Kecepatan selama sumbu X ini kan tetap. Berarti kita langsung aja kali. V-nya berapa? 5. Ya enggak? T-nya berapa? 4. Berarti sama dengan 20 meter. Ya. Tuh, X-nya. Lalu kecepatan horizontal dan vertikal bola ketika akan menyentuh tanah. Tuh, di sini. Untuk yang vertikal, yang horizontal dulu yang gampang. Horizontal berapa? Ini nggak pakai ngitung. Berapa kecepatan horizontalnya? Berapa? Yang tahu nggak? Yo. Kecepatan horizontalnya berapa? Coba saya panggil lagi namanya nih. Cek lagi ada nggak? Fahrian Vigo lagi. Ada nggak? Ya, Fahrian. Pak. Ya, berapa kecepatan horizontalnya Fahrian? 5 ya, Pak? 5. 5, Betul. Kenapa 5? Karena dia GLBB. GLB, kecepatannya tetap. Mau dari sini ke sini tetap. Dia 5. Benar. Ya. Kecepatan horizontal ya kita pakai GLBB. Pakai rumus yang mana? Nyari kecepatan. Kita udah ketahui apa aja tadi. Kita udah punya H, kita sekarang udah punya T, kita bahkan udah punya V0 Y. Berarti kita bisa pakai rumus yang mana yang paling cepat? Yang pertama. Yang pertama, baru yang pertama kepake ya. Berarti VT atau VTY, karena kita nyari yang di sini sama dengan V0. V0-nya berapa? 0. Plus GT kan, 10 dikali T. 4. Berarti sama dengan 40 meter per second. Udah? Jelas ya? Ini jelas. Kalau jelas, saya delete. Ini delete-nya gimana ya? Cara delete-nya gimana? Oh, ya udah. Bisa delete. Sekarang nomor 2. Nomor 2 cepat aja. Karena banyak materi yang harus kita bahas. Oke, nomor 2, gerak parabolanya begini, ya. Dia punya kecepatan awal V0-nya miring nih pasti. Kenapa miring? Karena dia punya sudut 30 derajat terhadap horizontal. Berarti ini sudutnya. Ini theta kayak alfa terserah. Dia punya kecepatan awal berapa? 27 meter per second. Kita bagi 2 kan, ini sisi 1, ini sisi 2. Ini H maksimum. Ya, ditentukanlah lama bola di udara 1, ketinggian maksimum bola ini, dan jangkauan bola. Ini jangkauan bola. Dari sini ke sini kita sebut R lah ya. Ya, kalau mau pakai rumus yang tadi, ya udahlah ini sekarang kita bahas. Kalau mau pakai rumus yang ini ya monggo, nggak masalah. Oke. Tapi kalau kita mau hitung-hitung pakai cara manual bisa juga nih, ini sekalian lah kita bahas deh. Ya biar bisa nemu itu H maksanya yang tadi gimana sih. Oke.
Kira-kira kita butuh nyari apa dulu? Yang paling gampang. Kita nyari apa dulu yang paling gampang? Nggak mesti harus dimulai dari A, B, dan C. Kita nyari apa dulu yang paling gampang? Tinggian maksimum. Tinggian maksimum. Oke, kita nyari tinggian maksimumnya dulu. Pakai rumus yang mana? Berarti dia GL dari sini ke sini, berarti dia GLBB kan? Kalau kita ngomong ketinggian kan kita pakai yang sumbu Y nih. Aduh, jelek banget ya, miring-miring. Kita pakai yang GLBB. Kita pakai rumus yang nomor 2. 2. Ya, tapi kita belum bisa langsung masuk ke nomor 2 karena apa? Belum ada T-nya. Belum ada T-nya. Kita pakai yang mana? Pakai nomor 3. Apa tuh nomor 3? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX gitu kan. VT-nya pada saat ketinggian maksimum berapa VT-nya? Ya kan kondisi awal ini V0. Ini kan T. Pada kondisi akhirnya ini. Pas ketinggian maksimum berapa kecepatannya? Kecepatan di sumbu Y pada saat ketinggian maksimum berapa? Kita kan ngomongin sumbu Y nih. Berapa? Bola kalau udah nyampe maksimum tuh dia berhenti nggak? Enggak. Berhenti dong. Kalau enggak ntar dia naik terus dong ke atas. Dia berhenti karena ntar di sini kan dia jatuh bebas. Berarti pada tinggi maksimum ini kecepatannya 0. Kita masukin 0. 0 kuadrat ya 0. Sama dengan V0. V0 kuadratnya berapa? 27 derajat. Ya, tapi bener nggak 27 doang? Ingat, ini sumbu Y. Tadi kan harus diproyeksiin teman-teman. Ya, kita ngeliatnya 2 sumbu satu-satu. Kita nggak bisa langsung miring kayak gitu aja. Harus proyeksiin. Tadi yang V0 itu di sumbu Y berapa? Pakai sin apa pakai cos? Sin apa pakai cos? Yuk. Sin, Pak. Pakai sin, betul. Berarti sin 30. Sin 30 berapa? Langsung aja. Setengah. Setengah. Berarti 27 dikali setengah dulu. Baru dikuadratin. Ya. Tambah. Tambah apa kurang? Kok tambah? Kurang ya. Kenapa kurang? Karena dia GFA. Vertikal atas. Dia melawan gravitasi. Dia kurang. Berarti 2 dikali G. A-nya G 10. Ya nggak? Dikali X. X-nya kita ganti H. Atau H maksimum yang kita pengen cari. Minusnya pindah ke sisi sebelah sana. Jadi 20H sama dengan 27 kali setengah kuadratin berapa? Siapin kalkulator aja kalau misalnya 27 kali 0,5 dikali kuadrat kali bilang itu sih 182,25. 182,25. H berarti sama dengan 182,25 bagi 20. Berapa? Langsung aja. 20. 9,11. 9,11 meter. Ini untuk H maksimum. Oke. Ntar kalau pakai rumus yang ini harusnya sama. Ya, dicoba aja. Itu caranya. Kalau saya nggak ngafalin rumus. Kalau saya mengerti kejadiannya, dipahami. Agak sedikit lama memang ngerjainnya, tapi tidak membebani otak dengan menghafal. Yang penting konsepnya paham. Ya. Udah dapat kan H maksimumnya? Ya nggak? Sekarang yang B udah dapat ya. Sekarang yang ditanya adalah lama bola di udara. Kita balik ke T. Ya. Pertama-tama kita balik dulu ke gambar ini. Atau ke gambar yang lebih bagus deh, yang di atas. Kalau kita lihat dari sini ke sini, ya, lihat ya. Dari titik, saya kasih titik, ini titik A, ke titik B, ke titik C yang terakhir.
Dari A ke B, waktunya sama nggak sama B ke C? Sama ya Pak ya? Sama bukan Pak? Sama. Kenapa sama? Jawabannya, saya tanya alasannya. Kenapa sama? Karena dia apa ya? Gerakannya vertikal Pak. Gerakannya vertikal, kurang pas. Dari gambar aja dilihat. Dari gambarnya aja Lurus dilihat. dulu. Nggak usah ngomongin sumbu X dan sumbu Y dulu nih. Enggak. Dari gambarnya aja. Ini kan gambarnya kayak setengah mangkok nih. Ya kan? Dia bilang, kamu tadi bilang A sama B, waktunya sama B ke C. Sama, benar. Cuma alasannya bukan karena gerak vertikal ataupun horizontal, tapi karena kalau lihat gambarnya, itu tuh seolah-olah dia setengah perjalanan. Mangkoknya dibagi dua kan? Di B ini kan? Ya. Mangkoknya dibagi dua. Nah, berarti dari sini ke sini itu setengah mangkok. Ya. B ke C lagi setengah mangkok lagi, baru jadi satu mangkok. Jadi intinya dia sama. Jadi waktu dari sini T1 sama dengan T2. Oke? Sudah ya? Paham ya? Balik ke sini. Berarti kita kalau untuk nyari berapa jauh bola jatuh dari atas gedung, sorry, salah nomor 1 sih. Lama bola di udara, berarti kita nyari kejadian setengah mangkok 1, setengah mangkok 2, atau semua mangkok? Semua mangkok, Pak. Semua mangkok. Ya kan? Karena kan dia di udara terus nih sampai sini. Sampai sini baru nyentuh tanah. Semua mangkok kita nyari T1 dan T2. Karena kita tahu T1 T2 sama, kita cari salah satu aja. Ya. Dari tadi kan kita udah ngerjain yang sumbu Y. Sumbu Y itu berarti T1 apa T2? T1. Ya. Kita pakai yang T1 aja kalau gitu. Udah ada kok, udah dapat hanya sekarang. Kita udah punya kecepatan awalnya. Ya enggak? Kira-kira pakai rumus yang mana? Kira-kira pakai rumus yang mana untuk bisa mengetahui ini? Atau kita juga udah punya kecepatan akhir sih sebenarnya. Yang paling gampang aja. Kita pakai rumus yang nomor berapa? Buat temuin T. 1 Pak. Nomor 1, bener. Nomor 2 bisa, tapi ribet. Karena T-nya ada ada T, ntar ada ditambah T kuadrat. Ya kan? Ribet. Berarti kita pakai nomor 1 aja. Berarti VT kan? VTY sama dengan V0Y dikurang. Kenapa kurang? Karena dia kan gerak, kan kita nyari sisi 1 nih. Vertikal ke atas. Dikurang G kali T. VTY-nya berapa? 0. V0-nya berapa V0-nya? Berapa V0-nya? Ayo tadi V0-nya 27 bukan, Pak? bukan 27. 27 kali apa? Ingat. Kali sin 30. Sin 30, benar. Berarti 27 kali setengah. Jangan 27 aja, ini miring nih. Ini bukan disembunyiin, ini miring. Harus diproyeksiin. 27 kali setengah ya. 13,5, Pak. 13,5. Ini min 10T. Ya. Pindah, berarti 10T sama dengan, aduh ini susah nulisnya. 13,5. Ini jangan cuma ditonton ya, kalau bisa dicatat. Berarti T sama dengan 1,35. Ini T1. Berarti waktu lama bola di udara gimana? T1 tambah T2, karena T1 T2 sama berarti 2 kalinya. Berarti T total sama dengan 2,7 second. Ya enggak? Oke? Jelas nggak nih? Jelas, Pak. Jelas. 2,7 second. Oke, sekarang kita cari yang belum kita dapetin apa? Yang terakhir, jangkauan bola R. R ini apa? GLB kan? Ya enggak? Kalau GLB tadi rumusnya cuma satu. Apa? X sama dengan
V dikali T. kali T. V-nya tapi apa? V apa? V sumbu X. Berarti V0X dikali T. T-nya udah dapat. Karena kan semua mangkok. Dapat. V0X-nya berapa? Berapa V0X? 27 kali apa? Kali setengah Pak ya? Bukan. Setengah itu kalau yang Y. Sin 30. Sekarang yang X. X itu berarti sin apa cos? Oh, Kos. Cos 30 berapa? Per 3. per 3 ya? Bukan. Cos 30. Setengah per 3. 27 kali setengah akar 3 kali 2,7. Oke. Ribet ya angkanya, cuma dihitung-hitung aja. Yang dihitung 27 kali setengah kali 2,7 aja. Akar 3-nya nggak usah. Berapa? 27 kali 0,5 kali 2,7. 36,45. Berarti sama dengan 36,45 akar 3 meter. Itu. Akar 3-nya kalau mau dibikin desimal juga boleh, tapi kan perlu kalkulator. Kalau misalnya dalam jawaban soal tugas gitu, angkanya jelek, tapi nanti udah ada akar 3 pula, akar 3-nya nggak usah dibuka gitu, nggak usah jadiin desimal. Udah tulis aja akar 3, tapi tulis angka depannya berapa? Berarti kan ini 36,45 dikali akar 3 meter. Oke, itu parabola. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Saya sambil ambil minum. Ada pertanyaan bilang. Ada? Ada pertanyaan nggak? Halo. Tes. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Enggak, Pak. Nggak ya. Wah, ini udah sejam sendiri nih. Kita punya sejam lagi paling. Nah, nextnya kita bahas gerak rotasi. Ya, kita bahas gerak rotasi. Itu gerak parabola yang tadi. Nah, kita bahas gerak rotasi. Ini ada beberapa catatannya. Intinya, tadi udah dibahas, dia memiliki sumbu yang tetap dan dia memiliki sudut. Ya nggak? Kita lihat gambarnya aja, gambar yang sebelah kanan itu sebenarnya dia punya potensi untuk punya gerak rotasi nih. Kenapa bisa dibilang gitu? Kenapa? Kenapa dia punya potensi, dia punya gerak rotasi? Seandainya nih, jelek aja ya, jelek. Seandainya nih yang sebelah kanan ini nggak kuat, jatuh, kira-kira dia bentuk jatuhnya akan seperti apa? Jatuhnya berantakan Pak. Jatuhnya berantakan, bener. Tapi dia akan membentuk lintasan. Lintasannya melingkar nih. Seperti ini. Nih, ini jatuh nih. Dia akan jatuhnya ke kanan nih. Searah jarum jam. Gitu. Kenapa? Karena yang di sini yang bertumpu tinggal satu. Berarti dia punya sumbu kan? Sumbu yang tetap. Yang ini, yang lainnya dadah jatuh semua ke sini, ke kanan. Dan sebaliknya kalau yang ini yang jatuh, dia akan kebalik ke sini. Jadi sebenarnya saya mau bilang nggak harus bendanya bulat untuk bisa punya gerak rotasi. Nggak harus bendanya itu berbentuk ya tadi ya, lingkaran, elips atau apapun itu. Kalau dia sistem yang punya tumpuan, dia punya sumbu, ya, dia juga bisa bergerak rotasi. Bahkan orang-orang seperti ini yang sedang akrobatik ini, dia juga punya potensi untuk melakukan gerak rotasi. Karena apa? Dia punya sumbu, dia punya tumpuan, atau dia punya poros, bahasa lainnya juga. Ya, ini kalau ini bisa dibaca sendiri. Next,
kita bahas karena dia ada dua syarat besar ya, adalah poros, sumbu, dan dia punya sudut untuk gerak rotasi. Maka kita akan bahas tentang sudut dan turunannya. Yang perlu kalian pahami tadi di atas saya bilang untuk meninjau perbedaan dari gerak translasi dan rotasi. Translasi ini apa? Kalian tahu nggak arti lainnya? Ini lurus artinya. Ya. Jadi perbedaan antara gerak lurus atau gerak translasi dan gerak rotasi itu bisa diamati perbedaannya dari sudut ya kan dan titik keseimbangannya. Dalam hal ini kalau konteks yang tadi saya bilang ini jatuh, ini titik seimbangnya nih awalnya. Nah, dua hal itu kita bisa gunakan untuk memahami sudut ini. Karena nanti sudut dan turunannya itu akan sangat berkaitan dengan ekivalen. Ada yang tahu ekivalen nggak teman-teman? Ekuivalen. Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Kurang tahu deh, Pak. Tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo. Sama, artinya sama, Pak. Artinya sama, betul. Sama atau sebenarnya nggak sama juga sih. Ya kita ganti ya, setara. Ya kalau sama tuh takutnya plek-plekan. Kalau setara ya mungkin gini. Kayak peribahasa tidak ada rotan, tidak ada kayu rotan pun jadi gitu. Jadi kita bisa anggap rotan Hampir sama, Pak. ya hampir sama atau setara lah, selevel gitu. Ya nggak? Itu ekivalen. Ya, tadi saya bilang pakai peribahasa tidak ada kayu rotan pun jadi. Jadi kayak kita nyari perbandingannya yang setara. Nah, kalau gitu berarti gerak lurus dan gerak sudut atau gerak lurus translasi dengan rotasi bisa kita setarakan. Kita setarakan ini istilahnya ini. Ekivalen itu kalau dibikin kayak sama dengan tuh begini. Kayak ada gelombangnya yang atas, yang bawah itu lurus. Ini artinya ekivalen. Gitu. Ini kayak gelombang. Kita bisa setarakan dengan rotasi untuk semua aspek. Ya. Makanya kita lihat di sini. Ini ada satu bentuk ya. Kita nggak tahu nih bentuknya apa, asimetris. Dia berputar nih. Titik acuannya ini. Dia udah punya poros. Berarti dia sudah memenuhi syarat untuk gerak rotasi. Dia berputarnya berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Dan perputaran itu membentuk sudut. Dan mempunyai apa nih namanya ya. Semacam kita sebut itu adalah lengan putaran atau jari-jari dalam hal ini nggak apa-apa juga sih kalau ngomong kayak gitu. Ya, terserah, banyak istilahnya yang bisa disama-samakan nanti seiring dengan kalian belajar dan ngerjain soal nanti akan banyak istilah-istilah yang ekivalen tadi, yang sama atau setara. Nah, kita bisa samakan. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa panjang busur lingkaran, ya kan, panjang busur tuh gini maksudnya. Jadi kalau kita ngomongin lagi kayak tadi, kayak misalnya kita punya gerak lingkaran itu, misal kita kayak gerak parabola dulu deh, kita bikin setengahnya dulu. Ya, kalau misalnya dia bergerak dari titik ini ke sini aja, itu tuh lintasannya itu kita sebut busur lintasan. Kalau di apa? Di gerak translasi kita sebut dia apa? X aja gitu kan. Panjang jarak. Tapi kalau di gerak sudut kita sebutnya itu adalah busur lintasan. Kayak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya X nih. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah dengan cari keliling dari lingkaran ini. Berapa? Pakai jari-jari. Ada yang masih ingat nggak rumus lingkaran? Keliling lingkaran. Ini jari-jari. Rumus lingkaran itu adalah 2 VR. R. Tapi karena dia cuma setengah doang, berarti 2-nya coret. Jadi ini VR aja. Gitu. Oke. Dalam rotasi, V ini kan sebenarnya ini sama dengan
180 derajat kan? Berarti V ini mewakili apa sih? Dia mewakili sudut. Kalau sudut itu kita biasanya simbolin dengan apa? Theta, ya enggak? Maka di sini dalam bentuk rumus, kita nulisnya panjang busur lintasan adalah R dikali sudut, dikali dalam konteks yang tadi setengah lingkaran, jadi dikali V aja. Tapi dalam konteks rumus, ditulis rumus secara general, dia dikali sudut dan R. Gitu ya. Oke? Jelas ya? Nih buat nulis rumusnya ini. Saya ngejelasin rumus ini dengan cara yang ini. Jadi ntar pas kalian baca rekamannya lagi, coba diulang-ulang kalau misalnya masih bingung. Ya, kalau ditanya posisi sudut gimana? Posisi sudut ya tinggal kali silang aja, nggak rumit gitu loh. Ya. Dan perlu kalian ketahui nanti di fisika itu kita akan membahas dalam bentuk tadi kan saya bilang sudut itu dalam bentuk radian. 1 radian itu sama dengan berapa sih? Jadi kita nggak ngomongin 180 derajat, teman-teman. Kita ngomonginnya biasanya gini. Sudutnya berapa? Oh, sudutnya itu titik-titik radian. Nah, 1 radian itu berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Berapa? 1 radian. Kalau dicari, kalian Google, itu 1 radian itu sama dengan 57, setara ya, setara ekivalen dengan 57,2958 derajat. Gitu. Itu setara. Jadi ya agak ribet memang, tapi ya itu dia, begitulah. Saya cuma ini sebagai pengantar aja bahwa nantinya satuannya akan kita sebut radian. Ketimbang kita bilang oh ini 80 derajat, oh ini 70 derajat, enggak. Bla 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 bla, misalnya sudutnya adalah 2 radian misalnya. Jadi kita konteksnya itu saya jelasin itu adalah untuk kalian paham bahwa ini kita akan banyak menggunakan satuannya dalam radian. Kalau kalian cari nanti di sini radiannya itu setara dengan ini. Oke, ini sudah kita bahas tentang sudut dan busur lintasan tadi. Selanjutnya kita akan bahas kecepatan. Berarti kan kalau di gerak translasi kan ada X, ada V kan. Kalau ini saya bisa katakan dia setara dengan X. Ya, dia setara dengan jarak. Ini maksudnya jarak atau perpindahan. Ya, oke lah kalau kita masih ingat soal besaran skalar dan vektor. Tapi ini setara dengan ini, ekivalen. Saya lupa. Ekivalen. Berarti ini ada gelombangnya. Sementara kecepatan sudut rata-rata dia setara ekivalen dengan apa kalau di gerak translasi? Halo? Halo? Ya, Pak. Kecepatan sudut berarti dia setara dengan apa? Tahu, Pak. Kenapa nggak tahu? Gampang, tebak-tebak aja. Kecepatan sudut dia setara dengan apa? Ekivalen dengan apa? Di translasi, di gerak lurus. Ini X. Berarti ini apa? Jarak? Yang jarak yang atas. Yang jarak Iya. itu yang posisi sudut. Nih, setara. Jadi ini setara dengan jarak. Kalau kecepatan sudut itu setara dengan V, teman-teman. Ya dengan kecepatan. Cuma dia gerak rotasi ditambahin kata-kata sudut. Karena dia punya sudut. Kalau kita sebutkan di gerak translasi itu apa? Kecepatan rata-rata kan? Kecepatan rata-rata apa rumusnya? Delta X per delta T, gitu nggak? Ini translasi. Ya nggak? Ayo dong, jangan diam aja dong. Saya jelasinnya udah panjang lebar, diam aja. Nggak tahu, udah ngerti apa enggak? Enggak, ini masih ingat nggak ini rumus ini? Rumus dasar banget.
Halo? Ingat Pak. Ingat ya? Ya, ayo dong semangat dong. Sayanya aja semangat jelasin, masa kalian yang dengerin nggak semangat. Ayo dijawab kalau misalnya nggak ngerti atau yang ngerti juga harus jawab. Ini delta X per delta T kan, kecepatan rata-rata. Sehingga kalau ditanya kecepatan sudut rata-rata, dia akan setara, ya nggak sama, tapi setara, ekivalen dengan kecepatan rata-rata. Sehingga kalau yang atas apa? Delta X, maka kalau nyari, ini kita sebut omega. Nama panggilannya omega. W atau omega. Karena kan yang di W itu banyak ya. Bisa jadi W itu ntar jadi energi kah, atau ntar sebut W itu jadi watt, atau apa. Jadi kalau di fisika banyak, nah istilahnya kita sebut ini W-nya agak melengkung, kita sebut omega. Kalau di translasi delta X, maka di sini delta apa? Delta theta per delta T. Kenapa delta theta? Ya karena dia setara dengan X, ya kan? Yang di atas nih. Udah saya tulis, disetara dengan X. Jadi kalau kita paham bahwa kecepatan translasi atau kecepatan pada gerak lurus itu sama dengan delta X per delta theta, maka kecepatan sudut rata-rata itu adalah delta theta per delta T. Gitu. Kalau yang atas satuannya radian, kalau yang di X meter, kalau yang di kecepatan itu apa satuannya? Kecepatan. Meter per second. Meter per second. Maka kecepatan sudut rata-rata, satuannya apa? Yang atas radian. Berarti radian per second. Itu. Oke. Ini adalah kecepatan sudut sesaat. Ya pada saat tertentu ya dia diturunin. Di diferensial. Gitu. Di diferensial. Sementara percepatan sudut rata-rata itu adalah setara dengan percepatan aja. Kalau ini bentuknya alfa, namanya nih alfa. Yaitu berarti dia kalau percepatan itu rata-rata itu delta V per delta T, maka di sini ya udah sama aja. V-nya kan setara dengan omega kan, berarti ini delta omega per delta T. Kalau yang translasi itu meter per second kuadrat, berarti ini radian per second kuadrat. Kalau percepatan sudut sesaatnya, ini dia diturunin. Ini namanya diferensial. Diferensial panjangnya. Susah ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada yang mau bertanya nggak? Saya tanya nih kalau nggak. Saya tanya nih. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya, berarti saya yang nanya. Saya nanya ulang. Coba Kimin. Rizky Aminah. Kimin, tes. Nah, ini nih. Iya, Pak. Tip. Thank you, Kimin. Kimin, saya tanya. Kalau misalnya radian, omega itu kenapa ekivalen dengan kecepatan pada gerak translasi? Apa? Kenapa omega kecepatan sudut rata-rata itu setara dengan kecepatan pada gerak translasi? Setara dengan kecepatan gravitasi. Kecepatan aja. Gerak lurus. Kenapa omega ini setara dengan V? V. Nah, Kenapa omega setara dengan V? ya. Jawabannya simpel aja sih itu mah. Apa, Pak?
Ya, iya saya nanya kamu ceritanya. Iya. Saya nanya kamu itu. Kenapa bisa dilihat dari rumusnya aja? Ayo, Kimin. Tadi merhatiin nggak? Dari rumus Dari rumusnya aja. Omega rumusnya apa? itu yang delta Delta apa? de- Ini namanya apa? itu Bulat itu namanya T. Nih, ada saya kasih kisi-kisi nih di atas nih. Delta T per theta. theta. Nah, theta per delta apa? Delta T. Delta T. T-nya itu waktu ya, Pak. T itu waktu. Tuh. Jadi kesimpulannya Kesimpulannya apa? Kenapa dia bisa setara? Ini saya nanya loh, bukan saya mau kasih jawaban. Saya nanya dulu. Karena sesimpel yang kamu lihat dari rumusnya aja deh. Pakai bahasamu sendiri. karena Yang lain jangan ngerasa aman ya. Ntar saya tanya ngasal loh. karena Karena rumusnya kayak GLB. Kayak GLB. Oke, good. Ya benar, saya bilang bisa benar. Oke, karena rumusnya kayak GLB setara ya. Jadi dengan yang rumusnya kecepatannya di GLB kan. Yang ini ya maksudnya Kimin ya. Pak. Iya. Kayak gitu. Nah, satu lagi saya tanya. Alasan itu Niko. Satu lagi saya tanya. Rindu. Rindu ada nggak nih? Tes. Nah, ini. Rehan. Rehan, siap. Thank you. Rehan, saya mau nanya. Kalau di translasi kan kita sebut X. Kalau di rotasi kita sebut apa? Dan satuannya apa? Kalau di translasi kan kita sebut jarak. Di gerak lurus itu kita sebut jarak. Kalau di gerak rotasi itu kita sebut apa dan satuannya apa? Gampang. Bentar. Yo, jangan lama. Halo. Ya, Pak. Ya, apa ayo jawabannya? Saya nanya. Apa pertanyaan saya deh? Ulangin pertanyaan saya coba. Kecepatan yang untuk rotasi dan satuannya kan, Pak? Bukan. Apa yang lain? Pertanyaan saya apa? Yang lain ada nggak? Yang bisa ngasih tahu Rehan pertanyaan saya apa? Coba. Niko. Muhammad Niko Dianto. WC kali, Pak. Wah, ini banyak kan yang saya nggak ketahuan. Belum, nanti lama-lama saya nyuruh nyalain video loh. Saya baik-baik nggak nyalain video, ini ternyata pada nggak tahu kemana nih. Coba Diana. Ya, Pak. Ya, Diana, pertanyaan saya apa? Kasih tahu Rehan. Pertanyaan saya apa? Ulangin pertanyaan saya, gampang banget. Tadi kan Bapak nanya, kalau di GLB kan itu kan bentuknya lurus. Terus kalau di gerakan melingkar itu apaan? Terus satuannya sama satuannya. Ya, itu udah benar, tapi saya bukan nanya kecepatan, bukan nanya GLB. Saya nanya apa tadi? Rotasi. Bukan. Pokoknya ada translasinya gitu kan ya, Pak? Iya, saya nanya kalau di gerak translasi atau di gerak lurus itu kan perpindahan jarak, bukan kecepatan. Kalau di gerak rotasi itu apa ekivalennya dan satuannya apa? Yo, Rehan, tuh udah saya ulangin lagi tuh.
Rehan, mana Rehan? Pak, Ayo, udah saya ulangin lagi apa jawabannya? torsi, Pak. Kok torsi? Belum masuk torsi. Maaf, Pak. Belum masuk torsi, itu ada di slide itu. Aduh, ayo, yang lain yang ada yang bantuin nggak? Pokoknya gambar yang itu tuh Pak, yang Omega bukan melengkung sih, terus Pak? garis bawah Pak. Bukan Omega. Ya, putus-putus garis bawah ya. Tapi apa namanya? Ya, kan saya nanya. Ya itu Jangan ya saya nggak tahu Pak, lupa. Itu Alpha. di atas udah ada tulisannya, ya Allah. Di atas Omega apa itu namanya? Teta. Theta. Satuannya Oh apa? iya. Radian. Satuannya radian. Gitu loh. Aduh. Nah ini nih kan bingung saya kan. Kayak gitu ya, Rehan ya. Dan teman-teman yang lain ya. Ntar saya sering-seringin kuis-kuis kayak gini nih. Oke. Ya, next. Oke. Next ya. Ini harus dipahami nih soal analogi-analogi. Soalnya kalau saya ngomong translasi, jangan bingung lagi. Translasi apa sih, Pak? Lurus tuh, gerak lurus. Kalau saya ngomongin rotasi, ya jangan bingung lagi. Ya, ini udah gerak rotasi. Atau tadi katanya Diana itu gerak melingkar. Dia punya sudut dan dia punya sumbu. Penjelasannya ada di sini. Di slide ini. Ya. Next. Nah, ini kita ngomong, ini analoginya apa berarti? Kecepatan sudut yang tetap. Ini analoginya sama apa kalau digerak lurus? Ada yang tahu? Setelah kita bahas omega, theta, dan alpha, ini apa? Kalau kecepatan sudut tetap, berarti ini setara dengan apa? GBB Pak. Hampir. Kok GLBB? GLB. GLB Pak. Nah, tetap kecepatan sudut tetap. Kalau di GLB kan V tetap, V sama dengan konstan. Ya. Berarti ini analoginya yang sama. Dia benda ini melingkar, berarti dia punya kecepatan sudut yang kita bisa ini sebenarnya teman-teman sebenarnya juga ada kewajiban sih, tapi saya rasa ini nggak di cover di mata kuliah fisika sayangnya, tapi teman-teman ada kewajiban untuk memahami apa itu diferensial dan apa itu integral. Sebenarnya teman-teman pasti udah pernah belajar, apalagi teman-teman yang IPA, yang IPS juga harus udah belajar, karena paling nggak di kelas 10 itu udah belajar, di kelas X 1 SMA atau setingkat itu udah belajar diferensial dan integral. Kalau teman-teman lupa, buka Genius-nya, belajarin lagi. Saya nggak minta kalian ahli atau apa, cuma saya minta kalian ngerti ulang ini apa nih, ds per dt. Ini artinya turunan terhadap turunan jarak terhadap waktu. Ya kan? Ini artinya itu. Jadi kita mau bilang, kalau kecepatan linier, ya, itu adalah ds per dt, tapi karena kita ngomongin ini kecepatan rotasi, ya, dia pasti kan pakai punya sudut. Nah, rumusnya kan tadi udah ada yang di sebelumnya tentang panjang busur lintasan dan posisi sudut itu kan. Ini digabungin, S-nya diganti sama R theta, R dan theta, ya. Kalau R itu kan jari-jari. Jari-jari itu kan konstan, nggak ada satuannya. Ya, nggak ada satuan kayak theta. Theta kan ada apa satuannya? Radian kan. Berarti R-nya tuh keluar dari diferensialnya. Sehingga d theta per dt itu kan sama aja kayak delta theta per dt. Nih, kecepatan sudut sesaat. Ini sama dengan ini, disamain. Wah, ini kompleks. Makanya sekali lagi, ini nggak mungkin bisa di-cover di mata kuliah saya aja. Kalian harus belajar mandiri. Sehingga kita dapati kecepatan linier pada gerak rotasi, linier itu lurus ya. Kenapa Pak ada gerak lurus di gerak rotasi? Ada. Ya, ada gerak lurus pada gerak rotasi ada. Kita sebut dia itu semacam apa ya? Persinggungan antara gerak rotasi. Jadi karena kalau kita lihat ini sini gambar ini, dia kan ada yang lurus ini aja kan. V ini kan. Kalau gerak rotasinya tuh yang ini nih, yang sepanjang lintasan. Kita sebut kecepatannya kecepatan sudut omega.
Jadi dia melengkung gitu. Tapi kalau yang lurusnya tetap ada gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita dorong ini, dia misalnya apalah nampan atau telenan atau ini jok sepeda yang punya poros di sini, kalau kita dorong pakai kecepatan linear, dia pasti membentuk kecepatan sudut. Atau kalau misalnya kita ketahui kecepatan sudutnya, pasti ada kecepatan linear yang kita bisa cari gitu loh. Berarti sebenarnya gerak lurus, gerak translasi, dan gerak rotasi itu tidak bisa dipisahkan. Pada satu kejadian dalam kejadian fisika, kedua-duanya bisa kita temukan. Ya, ini bukan berarti dua benda yang berbeda. Ini kayak koin, kayak dua sisi koin. Ya, dalam materi ini, bab ini, ya, kita fokus ngebahas kecepatan sudut memang, atau hal yang berkaitan dengan sudut atau rotasi. Tapi bukan berarti yang gerak lurusnya ditiadakan, ini kayak dua koin itu. Oke, jadi ntar akan tetap ada korelasinya. Sehingga di sini kita mau disampaikan bahwa kecepatan sudutnya tetap, ya, itu akan bisa ditemukan dari hubungan dengan kecepatan linearnya. Ya, dengan rumus ini didapati ini. Berarti kalau kita mau nyari omeganya berapa? Omeganya berarti tinggal kali silang V dibagi jari dibagi R. Ini kalau untuk kecepatan sudutnya. Tuh. Ntar diturunin lagi, ntar ada kaitannya sama percepatan sudut. Berapa percepatan sudutnya, ini langsung ke sini aja. Ini sekali lagi, ini kalian harus pahami juga nih ntar. Turunan-turunan ini. Ntar intinya adalah percepatan sudut itu bisa didapati dengan V kuadrat dibagi R atau R dikali omega kuadrat. Kayak gitu. Ya. Tapi kan Pak, ini kan gerakan sudut tetap, berarti harusnya nggak ada percepatan. Iya memang, tapi ini kayak maksudnya tuh saya masukin untuk bisa tahu turunannya. Cuma yang intinya nantinya kalau misalnya kita ngomongin yang kecepatan sudut tetap, ini tuh sama dengan 0 radian per second kuadrat. Analoginya sama kayak gerak lurus. Kalau kecepatannya tetap berarti percepatannya 0. Nggak ada. Cuma secara rumus kita bisa cari percepatan sudut itu atau percepatan radial nih, kita dapat lagi nih, radial itu sama dengan ekivalen dengan sudut bahasanya. Itu sama dengan ini. Gitu. Ntar kalau diterus-terusin lagi ntar jadinya seperti ini. Ini adalah kecepatan. Kalau ini bukan kecepatan radial, ini kecepatan linear. Ini percepatan linear, sorry. Tuh. Yang saya minta kalian pahami itu cuma yang ini aja di sini konteksnya. Pahami ini sama ini aja di slide yang ini sebenarnya saya minta pahami yang ini aja. Ini turunan-turunannya. Karena kan kita ngebahasnya kecepatan sudut yang tetap kan, atau yang setara dengan GLBB. Sebenarnya yang kepakai ini aja. Toh ini juga ntar jadinya 0. Cuma ini adalah turunannya. Sekali lagi ntar memang harus belajar diferensial dan integral. Harus diingat ulang. Itu ya. Saya nggak ngabisin waktu banyak di situ. Next-nya. Ya, ini baru yang setara dengan GLBB. Karena ada percepatannya. Ya, makanya ntar untuk dapat percepatan di mana? Balik lagi ke sini untuk melihat percepatannya. Jadi yang ini kepakainya untuk rumusnya yang di sini. Cara nyari percepatan radial itu sama dengan di sini sama dengan alfa. Bisa ditulis alfa, bisa ditulis kalau ditulis kayak gerak lurus A tapi tambahin sini bawahnya R. Ini bisa, ini setara. Ini sama nih, bahkan bukan setara lagi. Penulisannya cuma beda. Ya. Nah, ini apa? Ini bentuknya mirip-mirip sama kayak yang rumus 3 yang biasa kita udah pakai, yang tadi. GLBB kan rumusnya ini. Tapi kalau di gerak rotasi, ya, di gerak rotasi, ini setara dengan yang nomor 1. Nih.
Ini setara dengan nomor 1. Cuma VT-nya diganti aja omega T. V0 diganti omega 0. A-nya diganti alfa. Dan seterusnya ini sama dengan yang yang nomor 2. Ini setara dengan yang nomor 3. Tinggal diganti-ganti aja satuannya. Ya. Di sini saya tidak meminta kalian untuk memahami banget soal integralnya, ya kan, atau indiferensialnya. Makanya saya ajarin dari tadi soal analogi perbandingan antara gerak lurus dan gerak rotasi supaya kalian di sini tuh pahami dulu aja bahwa ini tuh bisa diperbandingkan dengan rumus GLBB yang udah biasa kita pakai yang ini. Jadi saya minta kalian pahamin dulu di sini hubungan antara ini dan kesini relasinya. Nah, makanya ada pertanyaan kan, adakah relasi antara besaran sudut dan besaran linear? Itu tadi udah saya bahas seperti koin 2 sisi itu tadi ada gitu. Jadi setiap ada gerak sudut besaran sudut pasti ada juga besaran linear atau yang lurus tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung nggak? Udah mulai panas belum? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Panas. Lumayan ya. Iya, ini kita masih bahas teori-teori. Mungkin ntar teman-teman harus praktek, jadi harus udah mulai ngerti. Tapi sekali lagi ini pondasinya. Kalian harus pahami. Saya nggak pengen kalian cuma masalah masukin angka ke rumus itu. Sekali lagi itu nggak. Itu teknis. Kita pahami dulu konsepnya gitu. Pahami dulu relasinya. Jadi ketika saya ngejelasin pun saya minta kalian tangkap logiknya, bukan tangkap oh ini rumusnya ini aja, jangan ke situ dulu lah. Gitu. Tapi memang kalian harus pahami itu at the end of the day, maksudnya kalian juga harus belajar itu untuk tahu oh ini diferensial tuh gimana sih caranya, perhitungannya tuh gimana sih gitu. Tapi kalau logiknya aja nggak nangkep, susah nanti untuk bisa berhadapan dengan kasus di ya entah itu di soal atau di prakteknya nanti di lapangan kerja gitu. Lanjut emang teori-teori itu agak susah. Nah ini baru tadi ada yang bilang torsi. Nah ini kita baru masuk ke torsi teman-teman. Ya mungkin jujur aja ini kan tinggal nggak ada setengah jam lagi. Jadi nanti mungkin seberhentinya kita di mana ya kita cukupin, ntar kita lanjut di sesi berikutnya. Tapi bear with me guys, kalau misalnya ada yang pusing minumlah, masih panjang perjalanan. Selanjutnya kita bahas torsi dan momen gaya. Nah ini kalau di gerak lurus ini setara dengan apa? Ekivalen dengan apa? Udah ada nih di sini nih. Dengan gaya. Enggak. Ya, nih dia ekivalen dengan gaya F. Jadi torsi itu kan simbolnya ini T, kayak T tapi ada ekornya gitu. Dia itu setara ekivalen dengan F, teman-teman. Ekivalen. Di gerak rotasi kalau kita dorong meja lurus, bayangin ini kita dorong sesuatu tapi untuk dia berputar. Ya. Itu namanya torsi. Nah, sebutan torsi, istilah torsi itu makanya tadi mungkin yang siapa yang coba ngomong torsi tadi ya? Saya lupa, anak cowok lah yang jelas ya. Ngerti, karena mungkin dia seneng otomotif. Bro, mesin motornya berapa? Torsi gitu kan. Mesin mobilnya berapa torsi? Ya itu adalah gaya putar. Karena kan mesin motor dan mesin mobil itu kan pada dasarnya dia akan memutar gigi-gigi atau transmisinya kan. Nah itu sebutnya torsi. Spesifik karena dia gaya yang menyebabkan mesinnya berputar gitu. Tapi dalam gerak lurus dia diekivalenkan, disetarakan dengan gaya. Makanya ini T ini akan kita tulis ekivalen dengan F. Jadi kalau kita ngomongin torsi, bayangan kalian adalah membayangkan soal gaya. Cuma dia punya sudut. Makanya dia akan dikali dengan apa?
jari-jari gitu. Jari-jari di sini dalam bentuk R. Tapi ntar kalau dia punya sudut, ntar ada singgungannya dengan sudutnya. Ya, kalau yang digambar yang muter-muter ini kita lihat ini dianggap ini porosnya kan. Ini porosnya, ini gayanya. Gaya linearnya, ini gaya F-nya, ini F-nya. Ini ininya nih. Nah, ketika dia membuat suatu lintasan yang seperti ini, gaya yang sepanjang lintasan inilah yang kita sebut torsi. Gaya yang membentuk lintasan yang muter inilah kita terus sebut torsi. Sementara gaya yang tegak lurus, yang bersinggungan namanya, ini bersinggungan sini kita sebut F tadi. Cara ngitung torsi itu sama dengan F ini linear dikali lengan torsinya. Jari-jari ke sini. Jari-jari torsi ini kan akan selalu sama kan, R ini pada posisi dia di sini ataupun dia di sini. Akan selalu sama nih, makanya lingkaran. Kayak gitu. Pak, gimana kalau misalnya dia nggak bersinggungan, Pak, F-nya, tapi dia membentuk sudut ke dalam? Kan bisa aja kan? Bisa aja kan dia nggak bentuk sudut ke dalam gini nih. Jadi instead dia bersinggungan keluar gitu, dia membentuk sudut ke dalam. Tapi kira-kira gambar ini akan tetap berputar nggak? Si bola ini yang dikaitin sama tangkai besi ini akan tetap berputar nggak kalau kita bentuk sudut ke dalam sebesar theta ini? Berputar nggak, teman-teman? Tes. Halo. Nih. Suaranya keresak-keresak, Pak. Wah, dia kenapa nggak bilang nggak? Jelas nggak sekarang? Jelas, Pak. Keresek Pak di saya. Enggak ya? Keresak-keresak apa enggak? Dengar, Pak. Dengar ya? Nah, ini udah saya nanya. Udah ini ada suaranya semuanya kalau begitu. Gimana kalau saya bentuk sudut di gambar ini, gambarnya gerak-gerak nggak sih di kalian? Gerak, Pak. Gerak-gerak ya. Nah, kalau saya bentuk sudut nggak bersinggungan sama lintasan yang melingkar ini, nggak lingkungan itu, dia tetap akan muter nggak, teman-teman? Tetap muter ya. Tapi pasti besarnya atau besar torsinya akan lebih rendah daripada apa? Daripada kalau kita dorongnya itu tegak lurus. Ya. Coba bayangin kalau kita sundul dia lurus nih, pada saat di sini ini nggak bisa di stop soalnya ini kayak GIF gitu soalnya. Pada saat di sini kita tegak lurus, kita bersinggungan sama lintasan lingkaran ini. Kalau ini lintasan lingkaran, ini lintasannya kalau dia muter terus ya. Kita berikan gayanya itu tegak lurus ke sini. Ini kekuatannya 100%. 100%. Tapi kalau kita dorongnya itu masuk ke dalam, ini kurang dari 100%. Kenapa? Karena dia harus dikaliin sama sin theta itu. Nih. Jadi sebenarnya ini sama. Cuma kalau yang bawah itu dia punya sudut. Gitu. Dia punya sudut tertentu. Karena kan kalau kita lihat sin berapa? Sin 30 setengah ya. Terus 45 setengah akar 2 dan seterusnya. Nilai berapa yang sin yang hasilnya 1? Ini menandakan kan 100%. Sin berapa yang hasilnya 1? 60 apa? 90, Pak. 90. Berarti yang atas ini sebenarnya juga sama aja dikali sin. Tapi sinnya 90 derajat. Kenapa? Ya karena dia tegak lurus. Kan ini tegak lurus tuh. Sementara kalau yang ini dia bentuk sudut. Sudutnya kurang dari 90 derajat, makanya dia pasti kurang dari 100% torsinya. Gitu. Oke? Anyway, torsi itu satuannya apa? Newton dikali meter. Ya.
Ada pertanyaan? Torsi, momen Kalau gaya. sudutnya lebih dari 90 gimana, Pak? Sudutnya bisa nggak sudutnya lebih dari 60? Enggak dari 90. Ya, maksudnya lebih dari 90 bisa nggak? Pertanyaan saya awalnya. Kalau saya dorong ke sini, ini bola. Saya gambar lagi deh, saya gambar. Ini kan tongkatnya, ini bolanya kan. Ini kan lintasannya kalau dia buter. Kalau saya dorong 90 derajat kan gini. Pinter nih, pertanyaannya bagus. Kalau saya dorong ke dalam kan dia kurang dari 90 derajat, ya enggak? Tapi kalau saya dorong keluar, dia kan lebih dari 90 derajat. Pertanyaan saya muter nggak bolanya? Saya pertanyaan dulu. Saya pertanyaan ngetes Oh iya, saya dulu. enggak, Pak. Muter dong. Oh iya, muter. Muter. Kenapa ragu? Nah, itu dia. Muter. Harus dikocok nih otaknya. Muter tetap. Tapi besarnya gimana gitu kan? Lebih kecil apa lebih gede dari 100%? Besarnya lebih kecil. Besarnya lebih kecil, benar. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya itu kita pakai hubungan trigonometri, teman-teman. Teman-teman belajar lagi juga trigonometri. Nanti kan teman-teman dapat nih bahwa ya nanti ada yang kayak gini nih. Bahwa sin 180 derajat dikurang tambah minus alfa itu sama dengan sin alfa. Ya. Atau cos ini ntar sama dengan berapa? Sudutnya di dalam kurungin. Dalam kurung. Artinya apa? Misalnya gini, misalnya ya. Lebih dari 90 derajat contoh, ambil berapa? Sembarang. Berapa? 100. 100. Atau biar enak 120 aja ya, biar ada angkanya gitu. 120 deh. Ya kan? Berarti 120 itu 180 kurang berapa yang hasilnya 120? Kan ini plus minus dong. Berarti kan bisa dikurang, bisa ditambah. Kurang 60 dong. Berarti tulis dong bawahnya sin 180 minus 60. Ya enggak? Berarti kan ini rumusnya kan sin 180 plus minus alfa sama dengan sin alfa. Berarti ini sama dengan sin 120 sama dengan sin 60, teman-teman. Jadi secara besaran dia akan setara dengan setengah akar 3. Secara besaran. Ya. Secara besaran dia akan setara dengan setengah akar 3. Gitu. Ntar kan teman-teman belajar lagi. Ntar ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 gitu kan. Kan 120 di sini nih tadi nih, lebih dari 190 derajat. Tapi kalau di kuadran 2, sin itu nilainya positif. Kalau yang di sini positif itu adalah tan. Di sini yang positif adalah cos. Ya, ini ekstra. Kalau dijelasin di sini panjang, saya nggak jelasin, cuma saya kasih kisi-kisinya dikit. Ini harusnya men-trigger teman-teman, oh ini apa yang dimaksud Pak Bugit ya? Coba saya cari tahu lagi sendiri. Cari tahu sendiri. Tapi intinya, tadi benar jawabannya, besarnya pasti kurang dari 100%. Kenapa bisa kurang dari 100%? Karena ternyata sin 120 derajat itu setara dengan sin 60. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3, ya enggak? Ya kan? Setengah akar 3 itu enggak nyampe 1. Makanya dia pasti kurang dari 100%. Oke, thank you, pertanyaannya bagus. Next. Ini saya kejar ya. Saya kejar ya 2 slide lagi lah. Ini kayaknya nggak bakal sampai. Slide yang terakhir, bukan. Slide nomor 14 ke bawah, ini ketimbangan benda tegar ini yang menurut saya paling inti dari konteks gerak rotasi dalam halnya kaitannya nanti sama mata kuliah kalian di teknik fondasi misalnya gitu, karena nanti akan sangat berkaitan sama ketimbangan benda tegar ini gitu. Tapi untuk memahami itu kita bahas 2 slide dulu sebelumnya, tapi mungkin ntar berhenti di slide 13, ntar kita akan pelajari lagi di kesempatan berikutnya. Oke, sekarang momen inersia sama kayak yang sebelumnya, sama kayak torsi, sama kayak
omega, alpha, theta, ini juga ada ekivalensinya. Ekivalensinya momen inersia itu setara dengan massa. Massa ya. Massa apa satuannya? Massa? Kilogram. Kilogram. Kalau di sini momen inersia itu satuannya kilogram meter kuadrat. Tapi kita bisa ekuivalensikan dengan massa kalau di gerak lurus. Bahwa momen inersia adalah ukuran kelembaman. Kalau di sini kita nyebutnya kelembaman. Daripada massa itu seperti kelembaman. Jadi apa sih maksudnya kelembaman? Ada yang tahu nggak sih kelembaman benda untuk berotasi pada porosnya? Apa sih artinya? Ada yang tahu nggak sih kelembaman itu apa? Hukum 1 Newton. Pak, suaranya kresek-kresek, Pak. Masih kresek-kresek nggak? Udah enggak, Pak. Apa? Cuman ntar tiba-tiba kresek-kresek gitu, Pak. Oke, coba yang kresek-kresek agak-agak pindah kali ya. Atau memang kresek-kresek semua nih saya. Kalau nggak Semua, saya Pak. semua. Di saya Di saya kresek-kresek, Pak. Waduh, kenapa? Oh, kalau semuanya saya harus pindah. Bentar. Headsetnya bermasalah kali, Pak. Enggak sih, kayaknya ini mah internet sih. Hujan sih di sini. Di sana hujan nggak? Oh, suara hujan kali, Pak, itu, Pak. Iya. Di sini hujan nih, teman-teman. Makanya mungkin sinyalnya jelek. Sama pasnya juga hujan, Pak. Iya. Bentar, saya pindah. Saya pindah. Ini tinggal 2 set Bekasi lagi. panas, Pak. Bekasi panas ya? Aduh, Bekasi. Kasih kota neraka, Pak. Panas. Tadi kresek-kresek. Hujan kagak juga tetap panas. Beda planet, Pak. Kresek-kresek sampai mana tadi saya jelasin ya? udah sampai kelembaman. Kelembaman. Oke, saya ulangin ya. Di sini udah lebih jelas belum? Kalau masih belum jelas, saya nggak tahu lagi nih harus pindah kemana. Halo. Iya, Pak. Oke, ini udah jelas ya. Ini saya udah pindah nih. Oke, saya ulangin dulu penjelasannya. Kita punya waktu 10 menit. Jadi saya agak cepetin ya. Momen inersia itu setara ekuivalen dengan massa. Kalau massa di satuannya di gerak lurus itu kilogram. Kalau di gerak rotasi ini dia satuannya itu kilogram meter kuadrat. Kalau dari segi definisi, deskripsi, atau pengertian, arti, dan lain sebagainya, momen inersia itu diartikan sebagai ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, saya tanya ke teman-teman, kelembaman ada yang tahu nggak apa? Hukum 1 Newton. Kelembaman. Sigma sama dengan 0. Ya, itu rumus, tapi pengertian. Sekali lagi, ini rumus itu udah teknis. Logik dulu. Logiknya kelembaman itu adalah hukum 1 Newton apa? Setiap benda akan mempertahankan apa? Kondisinya kalau misalnya gaya-gaya yang bekerja pada dirinya itu 0 resultannya. Sehingga kalau benda itu diam, dia akan tetap diam. Kalau dia bergerak, dia akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Itu ya. Saya ulangin itu hukum 1 Newton. Dalam konteks momen inersia, kelembaman ini berarti bisa diartikan sama, bahwa dia itu sebenarnya kayak mencoba untuk mempertahankan Nolak perubahan. Ya, dia tuh mencoba untuk mempertahankan kondisinya dia dalam konteks ini tuh sebelum benda itu berputar. Jadi kelembaman tuh kalau dalam bahasa sendiri, ntar teman-teman mungkin bisa nyari lagi. Kelembaman tuh kayak ibaratnya kesukaran dia untuk berotasi. Kesukaran si benda itu untuk bisa berotasi. Misal gini, kalau kita punya batu bulat, mudah nggak dia untuk muter? Mudah. Kalau saya punya batu kotak, mudah nggak dia untuk muter, berotasi? Bisa. Sama-sama ini punya
poros kan di sini, punya sumbu. Ini punya sumbunya juga sama di tengah. Yang satu mudah, yang satu sukar. Artinya di sini kelembamannya ini lebih tinggi daripada yang di sini. Ini kurang dari, ini lebih dari. Semakin dia tidak beraturan bentuknya, akan semakin sukar dia untuk, bukan beraturan sih, semakin dia itu apa ya, pokoknya mungkin nggak bisa dibilang kayak gitu sih. Pokoknya intinya adalah nanti kalian akan dapati benda-benda yang sukar untuk berputar, pasti itu momen inersinya tinggi. Sementara untuk benda-benda yang mudah untuk berputar, dia akan semakin kecil momen inersianya. Dalam gambar ini bahkan nih bentuknya batunya agak-agak nggak berbentukan kan, tapi dia bisa diukur nih momen inersianya. Ya, nah itu baru kita masuk ke teknis. Setelah memahami pengertiannya, kita baru masuk teknis nih. Secara teknis, ya, momen inersia itu bisa dibagi beberapa. Pertama, kalau rumus yang ini itu dipakai untuk benda-benda dalam bentuk partikel. Maksudnya apa? Kita balik ke gambar yang tadi, gambar yang muter-muter ini nih. Kalau kita anggap bulatan yang atas ini, bulatan yang muter ini di luar dari poros itu adalah partikel, ya, kita anggap dia partikel ya. Sementara porosnya itu jauh, porosnya di sini, ini poros, tersumbu, dan dia berputar ke sini. Maka momen inersia sistem ini adalah massa si partikel ini dikali jaraknya dikuadratin. Pak, kalau partikelnya banyak gimana? Ya, partikelnya banyak, misalnya di sini berapa? Ya udah, tambahin lagi. Berarti M1 tambah M2. Ada 3 berapa, Pak? Ya ditambahin lagi, M3. R-nya, asumsinya R-nya sama semua ya. R-nya sama semua. Maka dia punya momen inersia itu M1 tambah M2 tambah M3 dikali dalam kurung, buka kurung, dikali R kuadrat. Karena asumsinya R-nya sama. Gitu. Oke, kalau misalnya ada R yang beda gimana Pak? Bisa nggak Pak? Bisa. R-nya ini panjang nih misalnya. Tapi ini M4. Ini R gede gitu. Berarti ini M1, M2, M3 dikali R kuadrat ditambah M4 dikali R gede kuadrat. Jadi semudah untuk penjumlahan aja. Dengan rumus MR kuadrat ini, cuma harus syaratnya dia bentuknya partikel kecil. Gitu. Jelas nggak untuk rumus yang satu? Pak, saya masih kurang paham Pak sama rumus yang pertama tadi. Apa yang kurang paham? Di mana yang bingung? Yang R itu kan R-nya bisa berubah. Itu nanti pas di soal itu dirubah atau gimana Pak maksudnya? Apa cuma ada beberapa doang? Maksudnya, saya ulangin ya. Kalau kan, saya hapus dulu nih. Saya ulangin. Emang numpuk-numpuk saya bingung nih catatnya di mana. Saya ulangin ya. Kondisi satu. Kalau ada partikel, tahu partikel kan? Ada poros. Dia punya jarak kan? Punya lengan torsi kan? Atau jari-jari lintasan. Dia muter nih ceritanya. Jaraknya R. Ini ada masanya kan M1. Rumusnya ngikutin ini aja. Tapi kan partikel cuma satu. Saya bilang, kalau partikel nambah gimana? Tapi R-nya sama. Ada M2 nih sekarang di sini. Nyari momen inersianya gimana? Berarti M1 tambah M2 kali R kuadrat. Karena apa? Karena R-nya sama. Bukan berarti nanti di soal R-nya dirubah, bukan. Tapi pada udah given nih ceritanya, ini ada partikel banyak. Partikel yang berikutnya, itu R-nya lebih gede. Jadi kan ada R-nya yang apa? Yang kecil ini 2, ada R1 yang gede untuk M3. Misalnya R1 ini 10 cm deh, misalnya kasih bayangan ini 10 cm, ini 30 cm gitu. Kan partikel ya. Maka ini momen inersianya gimana? Nggak bisa pakai satu rumus yang R kuadrat di sini tertambah lagi M3, nggak bisa karena ini kan R-nya beda.
Berarti ini setelah kita tahu ini, kita tambahin lagi. M3 dikali R kuadrat yang gede. Kalau ini kali 10 cm kuadrat, tapi harus dijadiin meter dulu ya. 0,01 meter, 0,01 ya bener ya? 0,01 meter kuadrat, kalau ini jadi 0,03 meter kuadrat. Ya, bukan artinya partikelnya bergerak, kita nggak menganggap kejadian itu ada. Kejadian itu mungkin ada, tapi kita menganggap ini sudah ketiga-tiganya itu berputar pada satu keadaan yang tetap gitu, nggak saya ubah-ubah. Cuma ada kondisi, ada partikel yang jaraknya 10 cm, ada partikel yang jaraknya 30 cm dari poros. Gitu. Kalau kita anggap ini satu sistem bekerja sama, ya, berarti intinya adalah semakin banyak partikel, semakin besar momen inersianya. Berarti semakin sulit dia untuk berotasi, semakin sulit dia untuk makin lembam. Kan gitu kan bahasannya yang di atas kan. Kayak gitu. Tapi kalau itu bendanya yang partikel, ya. Partikel. Jadi kayak kecil dan punya jarak tertentu ke poros. Jelas nggak nih? Untuk yang partikel. Jelas. Yang tadi yang nanya, siapa sih yang nanya? Jelas nggak? Atau masih bingung? Kalau masih nyangkut, apa ya nyangkut? Tes. Yang nanya tadi siapa ya? Putri, Pak. Putri gimana Putri? Putrinya hilang. Ya udah. Lanjut dulu, nggak tahu kemana Putri. Oke, itu yang bendanya partikel, teman-teman. Tapi ada kondisi dua. Pada umumnya, setiap benda itu sudah memiliki besaran momen inersianya sendiri. Itu udah diukur sama ya peneliti lah. Tapi yang udah diukur itu yang beraturan ya. Kalau kayak batu kayak gini nih susah nih. Berarti kalau yang kayak batu gini kita harus cari semua titik-titik. Udah ada berapa titik di sini, ya kan? Berapa titik atom gitu kan sini untuk diacukan sama porosnya. Gitu. Makanya kita anggap tadi saya pakai asumsi pakai partikel. Jadi cara ngitung momen inersia itu secara teori itu ini. Tapi praktiknya itu nggak segampang itu gitu loh. Kalau misalnya saya minta kalian coba ngitung momen inersia batu sembarang gitu, itu bisa butuh penelitian yang panjang gitu loh. Nggak langsung kayak segini Pak gitu. Nggak langsung kayak gitu. Oke. Jadi ada pada umumnya beberapa benda itu sudah ada ketentuannya. Ini saya bawa dua aja yang umum. Ya, yang bawa umum itu adalah pertama kalau misalnya batang homogen. Artinya apa sih batang homogen? Batangnya itu terbuat dari satu logam yang sama. Kalau aluminium aja. Besi aja, nggak tiba-tiba setengahnya besi Pak, setengahnya lagi aluminium, tuh susah, nggak bisa kayak gitu. Jadi homogen ya. Kalau misalnya besi ini diputar di tengah-tengah, ini harus saya gedein ya. Kalian zoom aja sendiri. Kalau besi ini diputar di tengah sumbunya, ya, itu momen inersianya jadi setengah massa besi dikali massa besinya dikali panjang besinya kuadrat. Tapi kalau misalnya besinya itu diputar di ujung, sumbunya itu di ujung, di salah satu ujungnya, itu jadi 1/3 ml kuadrat. Gitu. Nanti akan banyak lagi momen inersia yang sudah ditetapkan. Tapi rasanya kalau untuk yang lazim digunakan itu dua ini. Kayak gitu. Oke, sementara gambar yang sampingnya ini pengen menunjukkan keterkaitan antara momen inersia dan momen gaya. Momen gaya ini torsi ya.
Momen gaya itu torsi. Ini bahasa lainnya lagi kita dapatkan. Nah, hubungannya apa? Hubungannya ya bisa disamakan, dianalogikan atau diekuivalensikan dengan hukum 2 Newton. Ini cara ngitungnya, tapi yang dipakai yang ini ujungnya. Tapi kalau kalian bisa mengerti ya silakan, harus mengerti sih sebenarnya. Tapi ya saya kasih tahu ujungnya dulu aja, kita bahas ujungnya aja. Jadi hukum 2 Newton kan sigma F dikali M kali A gitu kan, percepatan kan. Karena ini gerak rotasi, kita ganti semua yang analogi ekuivalen. F itu sama dengan torsi, M itu sama dengan apa? Inersia, A itu sama dengan percepatan sudut. Gitu. Ya kan? Jadi sekali lagi ini analogi setara ekuivalen. Oke, dan ini adalah kaitannya tadi cara untuk terakhir nih, slide terakhir, untuk mengukur torsi. Ya ini juga sama aja kayak hukum-hukum 1 Newton atau hukum Newton yang lainnya, cuma ntar diganti. Ini kan kalau disamain itu dengan anggapan bahwa katrol tidak selip, torsi resultan pada katrol kan harusnya sama dengan 0. Kalau misalnya nggak selip atau setimbang, nanti kita bahas gitu. Bukan 0 sih. Ini kalau setimbang kita samain sama dengan 0, tapi kalau misalnya di sini ini masanya lebih besar kan, logikanya dia akan geraknya ke kanan gini kan. Kalau di sebelum-sebelumnya kan kita udah belajar tuh yang ngitung apa? Percepatan pakai rumus yang apa? Sigma F kali M A itu sama yang kayak di soal UTS lah, yang nanti ujung-ujungnya kalian suruh ngitungin besar tegangan tali gitu kan. Nah, ini juga bisa dicari dengan cara ini, dengan cara lihatnya dari sisi torsi gitu. Kalau diketahui jari-jari katrolnya. Ini cara lain lah gitu intinya. Pendekatan lain. Dan hubungan percepatan juga bisa dicari dengan rumus ini, percepatan linear dan percepatan sudut. Oke, ini saya nggak bahas banyak, cuma saya nekaninnya satu, ya itu tadi bisa dicari dengan pendekatan torsi, sama yang kedua ini saya mau ngasih tahu ini. Jadi ada kesepakatan lagi, karena torsi itu kan setara dengan gaya, berarti dia besaran vektor. Kalau dia besaran vektor berarti dia punya arah. Nah ini kesepakatannya gini, kalau dia berputar ya, atau bahasanya couple, jadi ntar ada juga namanya momen couple, sama aja kayak torsi intinya. Kalau dia itu berputar searah jarum jam, torsinya tuh bernilainya positif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, dia bernilai negatif. Gitu. Karena ini kan ntar ini ada kaitannya kan, mana yang lebih besar nih torsinya, torsi yang sebelah satu atau yang sebelah sini, torsi 2 atau torsi 1. Nah, ntar ada plus minusnya. Ini sama kayak tegang tali, cuma ini kita perhitungkannya itu dari segi gerak rotasinya. Kalau dulu kan gaya tegang tali kan langsung aja tuh, misalnya T1 min T2 gitu kan. Karena kita ngomongnya translasi. Lurus aja, yang di sini misalnya ini naik, ini turun. Kita ngeliatnya yang lurus-lurus aja, tapi sekarang di sini kan ada melengkungnya, ini kan ada berputarnya. Nah, ini bisa kita hitung pakai rumus yang ini dengan kesepakatan yang ini. Begitu. Oke. Saya minta teman-teman selanjutnya bisa pelajarin dulu yang bawahnya. Nomor 14 ke bawah. Ya, ini ada contoh-contoh soalnya, bisa dipahami dulu maksudnya apa. Nanti di selanjutnya kita akan bahas sekaligus juga masuk ke materi yang baru. Ya, jadi kita sistemnya kejar tayang nih. Gitu. Tapi karena waktunya udah habis juga, ya saya cukupin sampai sini. Mungkin juga palanya udah panas, udah agak-agak pusing ya. Pusing nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, waduh luar biasa. Mantap. Ngebul ya. Panas. Oke. Nah, terakhir dari saya teman-teman, aktif ya teman-teman. Terus kalau misalnya emang
saya tadi putus-putus tuh langsung ngomong di tengah-tengah aja. Terus ya saya menghargai teman-teman lah yang udah mau rela-rela apa namanya Zoom ini. Cuma kan permasalahannya ya saya kan nggak minta kalian nampilin video karena takut kuota kan. Cuma kalau ditanya tiba-tiba ngilang gitu, nah itu gimana ini? Gitu. Itu mungkin yang kali ini saya maklumin, cuma kedepannya jangan, kalaupun memang harus izin ke toilet di chat aja. Di chat nih di sini nih kan ada fitur chat kan. Mau ada beberapa tuh. Mohon Pak, saya keluar wifi saya lagi error kayak gini-gini. Paham saya. Tapi kalau misalnya yang tadi panggil terus nggak tahu entah kabarnya gimana ya jangan ya. Ntar giliran ujian ini nggak bisa. Gitu. Oke, itu aja. Ini udah saya catat. Yang belum masuk hari ini ada siapa nih? Ada siapa teman-teman? Ada yang nggak masuk nih? Hafilah ya? Iya, Pak. Hafilah kemana nih? Hafilah udah berkali-kali nih nggak masuk nih. Teman-temannya tahu nggak di mana? Pak, tadi saya udah dipanggil belum, Pak? Siapa ya? Nggak, saya sih Orang belum absen. Saya sih lihat dari yang datang aja, nggak harus dipanggil. Hafilah aja sih ya, kayaknya ya, yang nggak masuk ya. Baik, Pak. Tolong hadir, Pak. Tolong ditanyain ya, Hafilah kemana nih? Udah beberapa kali bilang gitu. Gitu. Ya Pak. Sip. Yap. Oke deh. Thank you ya. Hafilah Untuk penilaian itu sore ya Pak. Kalau nggak sore malam ya. Ntar saya kirim kok. Saya harus adjust lagi karena kemarin ada yang kurang. Siap, Pak. Siap. Iya, Pak, nggak apa-apa. Itu dipelajarin dulu ya yang nomor slide 14 ke bawah ya. Pak. Ntar kita bahas. Ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berakhir pekan. Thank you Pak. Makasih, Makasih. Pak. Terima kasih kembali, Pak.